sama-sama yuk sama Kak Udur dan Kak Frede. Yuk Kak Frede. Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Nah, adik-adik kita mau mulai ibadahnya. Sebelum kita memulai ibadah, kita harus ngapain dulu nih Kak Frede? Kita harus sudah mandi dong Kak Udur. Sudah mandi, sudah wangi ya. Lalu apa lagi nih Kak? Pakaiannya harus rapi Kak Udur. Pakaiannya juga harus rapi. Lalu siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Dan boleh nggak tidur-tiduran Kak Frede? Gak boleh Kak Udur, sikapnya harus baik ya adik-adik. Tidak boleh sambil tidur-tiduran. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah kita nyanyikan satu buah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita sikap berdoa. Kak Udur akan pimpin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapak, Kau telah kumpulkan kami di sini bersama-sama untuk bisa memulai ibadah ya Bapak. Bantu kami ya Bapak untuk bisa fokus ya Bapak dalam ibadah kami, tidak bercanda ya Bapak, namun kami bisa memuliakan nama-Mu agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Kami ingin ibadah ya Bapak, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Udur mau tanya nih sama adik-adik, hukum Taurat itu ada berapa sih Kak Frede? Ada 10 Kak Udur. Ada 10 ya. Kemarin Kak Udur sama Kak Peti sudah bareng-bareng kita ucapkan yang ke-7 dan yang ke-8. Habis angka 8, angka berapa tuh Kak? Angka 9. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita ucapin hukum Taurat yang ke-9 dan yang ke-10. Apa sih Kak itu isinya? Hukum Taurat yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. yuk sama-sama kita ucapin yuk. Adik-adik, hukum Taurat yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Oke deh adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Mari kita bangkit berdiri. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Yesus besertaku. Daki-daki
kita mau mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita harus tegak, gak boleh goyang-goyang, dan ikutin kakak ya. Sama-sama yuk kita ucapin 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adik-adik tidak boleh bercanda ya. Disiapkan Alkitabnya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu, yaitu Aku Anak Terang. Adik-adik di sini harus menjadi anak terangnya Tuhan Yesus dan keluarga adik-adik semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik semuanya, mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga diberikan kehidupan yang baru kembali. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau kembali datang, menaikkan pujian kami, bahkan juga kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin dan urapi kami dengan baik dan juga dengan seksama, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dan biarlah setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua ya Bapa, dan tentunya kami mau lakukan sesuai dengan seturut kehendak Engkau saja. Ampuni Tuhan Yesus untuk setiap kesalahan kami, terpujilah Engkau Bapa, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah siapkan ya Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yaitu di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sudah membaca dan juga melihat akan kebenaran firman Tuhan yang juga tadi sudah dibantu oleh Kak Udur. Kita tadi baca bersama-sama dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 ya. Nah, Kak Anies mau bertanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik bisa nggak kira-kira di sekitar tempat kita ya, atau di daerah sekitar Pondok Pucung maupun juga Bintaro, kita bisa lihat ada beberapa gereja yang berdiri ya di sekitarnya sini. Itu misalkan seperti gereja kita GKI, kemudian kita bisa lihat juga ada GKI ya, atau GPDI Pentakosta, kemudian juga ada GKO, kemudian ada GPIB, kemudian ada juga GBI gitu ya. Ternyata di sekitar kita aja di daerah Pondok Pucung Bintaro itu sudah banyak gereja-gereja yang berdiri ya. Nah, kira-kira apa sih kaitannya dari antara beberapa gereja tersebut dan juga dengan kebenaran firman Tuhan yang mau kita baca bersama-sama? Kita tahu bahwa setiap gereja itu pasti memiliki aturannya masing-masing. Kita punya cara tersendiri ya, cara sendiri yang cara beribadahnya sendiri, dan juga aturannya bahkan doktrinnya juga berbeda-beda tentunya. Tapi ke semua gereja-gereja itu tentunya adalah satu tujuannya, yaitu kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita juga sama-sama ingin melaksanakan tentang bagaimana menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ke semua orang ya, dan tentunya kita melihat bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, dari firman yang boleh kita baca dalam Alkitab itu disampaikan bahwa pemazmur di 150 ini kita mau baca bahwa adik-adik harus bisa lihat ya, kira-kira ada berapa kata-kata yang terus diulang-ulang berkali-kali ya. Pemazmur terus mengulang kata-kata itu. Kata-kata apa? Ya, kata-kata itu adalah tentang kata-kata pujilah. Ya, pujilah itu artinya kita mau bagaimana cara penyembahan kita, bagaimana cara kita memuji Tuhan kepada memuji Tuhan ya, untuk setiap kita masing-masing orang ya. Dan kita bisa lihat bahwa bukan hanya kata pujilah, di situ di firman juga dikatakan ada kata-kata haleluya dan juga ada kata-kata memuji, dan semuanya itu adalah ditujukan untuk memuat antara seruan untuk memuji Allah atau memuji Tuhan. Nah, menariknya dalam 6 ayat yang ditulis pemazmur ini kita bisa kupas satu persatu adik-adik. Yang pertama adalah bagaimana pemazmur itu menyampaikan di ayat yang pertama, itu tentang berkaitan dengan tempat ya, tempat untuk memuji Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan tentang tempat kudusnya ya, dalam tempat kudusnya dan juga dalam cakrawalanya yang kuat. Itu mengartikan bahwa ada dua tempat yang disampaikan oleh pemazmur, yaitu bahwa Allah itu hadir yaitu di surga dan juga di bumi atau di dunia ini. Nah, dan artinya mengungkapkan bahwa ternyata Allah itu tidak terbatas untuk ruang dan waktu. Dari artinya adalah pada saat kita memuji Tuhan, kita nggak usah melihat tempat di mana kita atau mengeksklusifkan suatu tempat gitu ya. Jangan hanya cuma kita memuji Tuhan hanya bisa di gereja saja, tidak, tapi di luar pun kita bisa memuji Tuhan ya. Adik-adik pada saat di jalan itu sambil bersenandung ya memuji Tuhan, itu juga dalam arti ya kita memuji Tuhan gitu ya. Bersenandung itu kita memuji Tuhan juga ya. Terus kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan yang namanya alasan memuji Allah ya. Kenapa kita harus memuji Allah? Yaitu dikatakan dalam pemazmur di ayat yang kedua, yaitu di situ ada katakan bahwa karena segala keperkasaannya, bahkan ada kata-kata sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa ya, Allah yang memiliki kuasa ya, baik di surga maupun juga di bumi. Dan kita mengetahui bahwa setiap pujian atau penyembahan yang kita sampaikan itu tentunya tidak terlepas dari bahwa kita mengakui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Esa, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa ya, Allah yang penuh dengan kebesarannya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa alasannya kita memuji Tuhan karena apa? Karena kita melihat Allah kita yang hebat, Allah yang luar biasa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kita bisa lihat dari pembacaan kitab di ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, yaitu berkaitan dengan cara
memuji Tuhan, ya. Di situ disampaikan, pemazmur menyampaikan bahwa pada saat dia menyampaikan puji-pujian itu, dia menggunakan apa? Menggunakan rebana, menggunakan kecapi, seruling, ya. Kemudian juga dengan tiupan sangkakala, bahkan juga dengan tari-tarian. Nah, sama seperti adik-adik bisa lihat, baik itu misalkan di gereja kita, GKI, ya. Kalau dulu itu di GKI itu hanya pada saat kita memuji Tuhan itu menggunakan alat musiknya hanya keyboard atau organ saja. Tapi pada saat sekarang kita sudah bisa melihat bahwa pada saat kita memuji Tuhan kita bisa menggunakan alat-alat musiknya seperti keyboard, kemudian drum, kemudian gitar, bass gitu ya. Sangat komplit sekali ya. Bahkan di sekolah minggu juga kita punya yang namanya kecrekan ya. Kemudian juga seperti gendang kecil gitu ya. Nah, itulah cara-cara memuji Tuhan di gereja kita. Nah, mungkin di gereja lain misalkan di GBI gitu ya, atau misalkan di GPDI gitu. Nah, mereka tuh biasanya cara memuji Tuhannya selain dengan full musik gitu ya, tapi juga di sana ada beberapa tarian ya, tarian tamborin. Bahkan di gereja kita juga sudah ada kakak-kakak remaja yang dulu yang sekarang sudah pemuda yang itu juga pernah menjadi penari tamborin di gereja kita ya. Di gereja lain juga seperti itu. Bahkan memuji Tuhannya di gereja lain ada yang sampai mengangkat tangan ya kan, sampai mungkin sambil berlutut gitu ya. Nah, itulah setiap gereja itu pasti memiliki cara memuji Tuhannya yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi adalah bahwa kita satu tujuan ya, meskipun dengan banyak cara memuji Tuhan, tapi tentunya melalui pujian itu kita sama-sama sebenarnya menyampaikan akan kebesarannya Tuhan gitu ya. Kita mau menyampaikan melalui nyanyian, melalui pujian itu bahwa kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Lalu yang selanjutnya adalah di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan gitu ya, memuji Dia. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata Allah bukan hanya mengatakan hanya manusia saja yang berhak untuk memuji Tuhan, tapi di situ kata biarlah segala yang bernafas gitu ya. Berarti semua makhluk hidup itu juga menunjukkan segala ciptaannya Tuhan itu, makhluk hidup itu ya berhak untuk memuji Tuhan ya. Nah, jadi melalui pemazmur dari pemazmur ini ya, kita mau lihat bahwa Allah itu menginginkan adanya satu persekutuan gitu ya, persekutuan kita kan banyak dari banyak denominasi gereja ya, dari banyak aliran-aliran yang ada di sekitar kita, tapi kita nggak saling menuduh atau saling menganggap bahwa gereja kita yang paling benar cara-cara memuji Tuhannya, atau misalkan gereja ajaran kita yang paling betul gitu ya, gereja yang lain itu tidak betul cara memuji Tuhannya, tidak ya. Tapi justru Allah ya melalui firman yang kali ini menginginkan bahwa supaya kita semua anak-anak Tuhan dari segala macam gereja itu bersatu ya, bersatu satu dengan yang lainnya ya, untuk menyampaikan visi misi gereja, yaitu tentang pengabaran Injil maupun juga tentunya melalui puji-pujian tadi ya. Nah, dari setiap persekutuan tersebut ya, dengan satu persekutuan itulah yang dinamakan dengan oikumene ya. Oikumene itu terdiri dari dua kata, yaitu oikos rumah dan juga menen. Menen itu diam atau tinggal, dan itu artinya adalah apa? Bahwa Allah itu menginginkan agar setiap umat manusia dan makhluk hidup lainnya yang mendiami dunia ini yang sudah Tuhan buat, yang sudah Allah buat ya, dunia ini itu kita sama-sama hidup dalam satu persekutuan di hadapan Allah ya. Jadi nggak ada lagi kita saling membeda-bedakan antara satu gereja dengan gereja yang lainnya ya. Dan kita bisa lihat bahwa satu persekutuan itu bukan berarti harus seragam, dalam arti seragam semuanya harus sama-sama mengikuti doktrin gereja A misalkan. Jadi nggak seperti itu. Kita satu persekutuan itu diisi dengan berbagai macam atau keberagaman aliran-aliran atau beragam denominasi gereja, tapi sekali lagi adalah kemuliaan Allah itu akan terlihat dari bukan kebersamaannya, tapi kita bisa lihat dari kedekatan dan juga keberlainannya ya. Jadi persatuan itu bukan untuk menyatukan
doktrinnya kita, tapi persatuan itu yang menyatukan dari perbedaan, setiap perbedaan ada menyatukan kita, yaitu untuk sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Dan oleh sebab itu di Indonesia itu terbentuklah yang namanya Dewan Gereja-Gereja, atau sekarang yang adik-adik bisa lihat dan juga dengar adalah Dewan Gereja itu berubah nama menjadi namanya PGI. PGI itu adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu adalah dengan banyak aliran ya adik-adik. Ada itu tadi, ada yang Pentakosta, kemudian ada yang Protestan ya, gereja-gereja GKO, GKOI, terus GKI, kemudian juga GBI, semuanya itu masuk ke dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ya, karena kita semua mau melihat tentang visi misi yang berjalan sampai saat ini, ya, bahwa setiap gereja itu tidak lagi memandang dari gereja mana, ya, tapi kita melihat bahwa visi kita, satu tujuan kita yaitu untuk memuliakan nama Allah. Nah, contohnya apa adik-adik semuanya? Seperti kalau misalkan adik-adik di sekolah kalian masing-masing ya, tentunya Kandes berharap di setiap sekolah kita itu ada satu perkumpulan ya, perkumpulan siswa-siswa Kristen gitu ya, misalkan membuat ibadah, nah satu ibadah. Nah, apa yang menyatukan kita ya, adik-adik lihat bahwa misalkan di sekolah kalian ada ibadah untuk seluruh anak-anak yang beragama Kristen. Pada saat ibadah itu tentunya kita melihat bahwa antara adik-adik semua dengan teman-temannya itu enggak mungkin satu gereja semua ya kan, atau satu aliran semua, enggak, tentunya dengan dari aliran-aliran yang berbeda. Tapi lihat pada saat kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sungguh-sungguh ya, nah melalui pujian itulah ya, dengan melalui pujian itu bisa membawa setiap pergumulan yang ada, baik itu di diri adik-adik maupun pergumulan di beberapa rekan-rekan gereja gitu ya. Pada saat kita mendengarkan akan pujian tersebut, itu bisa menjadi kekuatan buat kita semua ya. Pada saat pujian tersebut dinaikkan, misalkan kan ada lagu yang judulnya Tak Ku Pandang Dari Gereja Mana ya, misalkan pada saat kita lagi ada ibadah atau lagi ada seminar yang dihadiri oleh banyak denominasi gereja ya, pada saat pujian tersebut misalkan dinaikkan, wah itu tentunya membuat kita merasa menjadi satu persekutuan gitu ya. Jadi kita nggak mandang lagi kamu dari gereja mana gitu, kita nggak lagi saling menyalahkan pada saat kita ada di satu tempat tersebut gitu ya, yang bersama-sama sekumpulan orang dan pujian itu sampaikan, kita nggak lagi bilang itu kan bukan lagu dari gereja saya gitu, saya nggak mau ikut menyanyi, nggak seperti karena itu tidak sesuai dengan gereja saya misalkan, tidak, tapi semua sama-sama memuji Tuhan dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh ya, karena kita melihat adalah Allahnya ya, kita melihat bahwa melalui pujian itu bisa menguatkan banyak orang ya. Dan disitulah arti dari oikumene tersebut adik-adik. Jadi oikumene itu mempersatukan ya, menyatukan gitu, menyatukan melalui persekutuan ya, melalui persekutuan yang semuanya adalah ditujukan untuk memuliakan Allah gitu ya. Sama seperti adik-adik memiliki juga teman-teman yang berbeda-beda. Nah, Kandes juga berharap supaya pada saat adik-adik memiliki teman yang berbeda dari aliran gerejanya ya, kalian jangan sampai menghina gereja mereka masing-masing ataupun istilahnya menganggap gereja kalian yang paling benar, tidak, tapi justru rangkulah teman-teman dari beberapa gereja tersebut. Bahkan adik-adik bisa lakukan dengan cara misalkan membuat aktivitas sama-sama ya gitu, misalkan membuat band gitu ya, membuat band, dan di situ kan ada vokalisnya, ada yang pemain-pemain musiknya gitu. Nah, pada saat kalian membuat band tersebut ya, tentunya membuat band itu kan dari beberapa aliran, dan kalian misalkan nyanyi, band tersebut menyanyikan tentang lagu rohani gitu ya. Nah, itu kan bisa menjadikan kekuatan bagi setiap orang-orangnya gitu kan. Dan kita tidak lagi dalam band itu tidak lagi memandang kamu dari gereja mana, tidak, tapi semua jadi satu ya kan, karena satu tujuannya apa, mau membuat band itu untuk memuji Tuhan gitu. Nah, sama seperti Kandes pernah dengar dulu remaja dulu itu pernah melakukan pencarian dana untuk acara retret ya, dan mereka melakukannya itu di daerah sekitar jalanan adik-adik gitu ya, di jalanan, atau bahkan
sempat ke daerah Senayan. Waktu itu di Senayan ada Lapo ya. Nah mereka tuh nyanyi di situ ya kan, mereka nyanyi memuji Tuhan gitu. Ya meskipun memang tujuannya untuk mencari dana gitu ya, tapi pada saat mereka memuji Tuhan ternyata banyak beberapa orang yang menyumbang gitu ya, yang memberikan uangnya untuk membantu gereja kita, anak-anak remaja di GKOI supaya retretnya itu bisa berjalan gitu ya, karena misalkan kita membutuhkan dana untuk acara tersebut gitu ya. Nah pada saat orang-orang tersebut memberikan uangnya ya, tentunya dia nggak akan melihat kamu dari gereja mana, enggak. Pada saat dia memberi berarti dia tahu bahwa dia memberi secara sukarela, dan dia memberi karena apa? Karena dia mendengar, oh ini pada saat adik-adik remaja yang dulu itu menyanyi, ini lagu gereja loh gitu. Terus wah bagus ya gitu, saya tahu nih lagu ini, misalkan dengan orang yang memberi tersebut. Jadi orang itu pada akhirnya mau ikut memberi gitu ya, ikut menyumbang untuk membantu gereja kita. Dan dia kan nggak lihat, pada saat dia memberi dia nggak lihat tunggu dulu, saya mau memberi kalau dari gereja saya aja gitu, enggak ya adik-adik semuanya gitu. Nah pada saat memberi itulah dia sebenarnya memberi karena dia mendengar akan pujian tersebut, pujian untuk memuliakan Allah tersebut. Nah itulah yang adik-adik bisa lakukan ya, bahwa ternyata kita tuh di situ oikumene dari berbagai denominasi dan kelompok ya, bermacam-macam, tapi sekali lagi yang Allah mau adalah kita hidup dalam satu persekutuan, meskipun kita dengan banyak dan aliran yang berbeda, tapi kita mau hidup dalam persekutuan di hadapan Allah ya. Semuanya hanyalah ditujukan untuk memuliakan nama Allah saja. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik semua. Biarlah sekali lagi firman Tuhan yang disampaikan ini boleh terus kita lakukan, adik-adik lakukan ya, saling berinteraksi dengan teman-teman kalian di sekolah maupun juga di sekitar lingkungan adik-adik semuanya yang memiliki teman-teman Kristen yang berbeda gereja gitu ya. Mari kita mau sama-sama saling menyatukan hati kita, dan semuanya kembali lagi, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
bencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Demikian adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan kita boleh terus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Bapa. Biarkanlah firman Tuhan itu ya Bapa bisa kami lakukan dengan baik ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa sebagai jemaat Oikumene, bantu kami untuk bisa saling lebih mengasihi ya Bapa satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkatilah ya Bapa untuk Indonesia ini ya Bapa supaya semakin pulih ya Bapa. Untuk corona ini ya Bapa supaya semakin hilang dan banyak orang yang semakin sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih untuk Kak Andes yang sudah memberitakan firman-Nya bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.